Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adpaditya dengan NIM F1 E1 21059 dari Ruang 7 Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha saya yang berupa bisnis cetak foto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Poin yang pertama adalah latar belakang usaha saya. Yang kedua adalah visi dan misi. Yang ketiga adalah jenis, ukuran, contoh, dan strategi pemasaran. Dan poin keempat adalah mengevaluasi potensi kewirausahaan. Next. Bila kita masuk ke poin yang pertama adalah latar belakang usaha cetak foto. Teknologi komputer dan printer yang ada sekarang telah memungkinkan kita untuk mencetak tidak hanya teks dan gambar sederhana, namun sudah dapat mencetak dengan hasil kualitas foto. Bahkan, apabila menggunakan kertas untuk foto, hasilnya menyerupai cetak foto. Teknologi komputer dan printer yang semakin canggih menjadikan hasil yang diperoleh akan semakin baik dan proses produksi menjadi semakin cepat dan mudah. Melihat potensi lingkungan sekitar, permintaan akan teknologi print digital semakin meningkat dalam kegiatan-kegiatan umum maupun pribadi seseorang. Maka, usaha percetakan digital mempunyai pangsa pasar prospektif yang tidak pernah surut. Oleh karena itu, peluang usaha di bisnis ini bisa dikatakan cukup menjanjikan. Bisnis cetak foto merupakan salah satu bisnis yang sangat menguntungkan karena seseorang mengantongi keuntungan 50-100% dari modal yang dikeluarkan karena dalam pencetakan foto hanya membutuhkan modal yang sedikit berupa kertas dan tinta. Selainnya menggunakan skill dalam mencetak foto yang diinginkan. Selanjutnya, visi dan misi. Visi yaitu menjadikan usaha cetak foto yang laris di kalangan mahasiswa maupun di masyarakat. Yang kedua, menjadikan usaha cetak foto ini menjadi lebih dilirik lagi dalam dunia fotografi dengan membuat hal baru dalam model percetakan foto. Dapat berupa perubahan model front foto seperti foto Polaroid yang menjadi hal kekinian bagi anak muda. Misi saya adalah menghasilkan laba yang sesuai untuk mendukungkan perkembangan usaha dan memberikan dividen yang memuaskan kepada para pelanggan. Yang kedua, menciptakan cetakan foto yang jernih dan tajam serta dapat bersaing dengan percetakan foto lainnya. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa kado unik yang saling menguntungkan. Yang keempat adalah membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan serta memberikan pelatihan. Next, poin yang ketiga adalah jenis dan ukuran foto. Nah, dalam jenis dan ukuran foto, jenis fotonya adalah ada 3 jenis, yaitu pas foto, Polaroid, dan foto album. Nah, di pas foto ini, ukuran fotonya itu ada 3 macam. Yang pertama, ukuran 2x3, ya ini, ukuran 3x4, dan ukuran 4x6. Nah, masuk ke Polaroid. Untuk foto Polaroid itu sekarang ukurannya masih 2R. Dapat dilihat dari contohnya. Ini. Nah, dalam foto Polaroid ini itu foto yang dikasih bingkai atau frame sehingga dalam pencetakannya itu memiliki model yang kekinian. Yang ketiga adalah foto album. Nah, ini adalah foto yang sering dicetak di kalangan masyarakat, yaitu ukuran 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, dan 10R. Selanjutnya, strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran foto saya itu menggunakan 2 strategi pemasaran. Yang pertama adalah melalui online dan yang kedua yaitu melalui tatap muka. Pertama, secara tatap muka melalui orang sekitar seperti teman seperkuliahan, warga di lingkungan kontrakan saya, dan teman organisasi. Jadi dari teman ke teman. Yang kedua itu secara online, yaitu dengan menerapkan sistem promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Next, selanjutnya, poin yang keempat adalah mengevaluasi potensi kewirausahaan. Nah, ini adalah
tugas dari pertemuan ke-15 yaitu mengisi kuesioner. Kuesioner yang pertama itu kuesioner kualifikasi wirausahaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dalam mengisi kuesioner kualifikasi wirausahaan ini. Nah, mungkin beberapa pertanyaan akan saya bacakan, yaitu contohnya, apakah Anda mempunyai tugas mengawasi suatu keadaan dan kemudian mengambil keputusan sendiri? Nah, jawaban saya adalah iya. Karena dalam menjalankan sebuah usaha, kita harus perlu dalam melakukan hal tersebut agar usaha cetak foto yang saya jalankan dapat berjalan dengan hal yang ditargetkan. Nah, pertanyaan yang lainnya, apakah Anda mampu memimpin diri sendiri dengan disiplin tinggi? Jawabannya iya. Dalam sebuah usaha, kita perlu mempunyai sikap yang disiplin. Dari sinilah awal terbentuknya sebuah rencana usaha kita, agar usaha yang kita jalankan tersebut lebih teratur, terarah, dan terstruktur sebagaimana yang diinginkan. Nah, next selanjutnya masih di pertanyaan kuesioner 1. Masih di kuesioner 1 juga tentang wirausahawan. Nah, yang kedua adalah kuesioner tentang kecakapan. Sama dengan kuesioner yang tadi, itu tercantum juga beberapa pertanyaan tentang kuesioner tentang kecakapan kita, menilai kecakapan kita dalam berwirausaha. Nah, maka dapat saya bacakan beberapa pertanyaan. Contohnya, dapatkah Anda menyebutkan sekurang-kurangnya 10 kecakapan yang akan menjadi penentu keberhasilan usaha Anda? Jawabannya adalah yang pertama, memiliki wawasan yang luas tentang usaha. Yang kedua yaitu membuat perencanaan yang matang, berani mengambil tindakan dari risiko, memanfaatkan peluang dengan baik, mengetahui strategi promosi yang tepat, menjalani hubungan yang luas, mempunyai banyak kreativitas, memiliki sikap percaya diri, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan memiliki banyak pengalaman. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan tentang kuesioner tentang kecakapan. Selanjutnya, masih di kuesioner tentang kecakapan. Nah, yang ketiga adalah kuesioner tentang keberhasilan. Nah, ada seperti dengan kuesioner yang sebelumnya juga, ada beberapa pertanyaan yang dimana agar dapat menggambarkan diri kita tentang keberhasilan. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu pertanyaan, yaitu, dapatkah Anda menyebutkan dalam sebuah daftar 5 faktor keberhasilan yang ingin Anda capai dalam tahun pertama usaha Anda? Ya, contohnya 5 faktornya itu, pertama, mempunyai pemasaran yang luas. Yang kedua, konsisten dalam kualitas maupun pelayanan. Yang ketiga, membuat toko. 4, mencari partner kerja. Yang kelima itu melakukan inovasi usaha. Satu pertanyaan lagi di kuesioner tentang keberhasilan. Tahukah Anda siapa pesaing Anda dan bagaimana cara Anda bersaing dengan mereka? Ya, pesaing usaha saya adalah mereka yang sudah mempunyai toko, brand yang sudah dikenal banyak orang. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi usaha saya, karena semua usaha yang dimulai dari hal yang kecil dengan meningkatkan kualitas foto saya dan melakukan inovasi dalam penjualan cetak foto yang saya tawarkan, mungkin sudah menjadi daya tarik saya tersendiri. Selanjutnya, masih di kuesioner tentang keberhasilan juga. Yang keempat adalah kuesioner kecakapan bekerja sama. Nah, saya akan membacakan salah satu pertanyaannya juga. Apakah partner Anda dipilih atas dasar kontribusinya kepada perusahaan, yakni bukan hanya berdasarkan hubungan pertemanan? Tentunya iya. Dalam menjalankan sebuah usaha,
partner kerja dipilih berdasarkan skill dan kontribusi yang diberikan, bukan karena adanya hubungan keluarga ataupun teman. Satu pertanyaan lagi, apakah partner Anda mempunyai tujuan yang lebih bersifat saling melengkapi daripada saling bertentangan terhadap tujuan perusahaan? Jawabannya iya, karena dalam mencari sebuah partner kerja, yang harus diperhatikan adalah saling melengkapi kekurangan yang dimiliki, agar usaha yang dijalankan tersebut dapat berjalan secara lancar. Lanjut, masih di kuesioner kecakapan bekerja sama, dapat dilihat di layar. Nah, yang kelima adalah mengidentifikasi keahlian dalam bidang tertentu. Nah, ini adalah tabel dari keahlian dalam bidang tertentu. Di sini terdapat tabel dalam bidang keahlian dan dalam tinggi, sedang, kurang, dan peringkat bisnisnya, yaitu dari keuangan, pemasaran, pengembangan produk dan jasa, penjualan langsung dan tidak langsung, periklanan dan promosi, akuntansi, manajemen personalia, dan perencanaan bisnis. Nah, dapat dilihat tingkatan terhadap bidang keahlian dalam peringkat bisnis. Selanjutnya itu setelah mengisi kuesioner yang tadi, nah tahap selanjutnya itu menghitung skor kuesioner. Yang pertama itu menghitung skor kuesioner tentang kecakapan untuk pertanyaan nomor 1, 3, dan 4. Dapat dilihat juga menghitung skor kuesioner kualifikasi kewirausahaan. Dapat dilihat juga di layar. Lanjut, menghitung skor kuesioner tentang keberhasilan, menghitung skor kuesioner kecakapan bekerja sama, menghitung skor keahlian bidang tertentu, cara menghitungnya juga ada. Lanjut. Nah, setelah mengisi kuesioner tentang beberapa kecakapan, itu kuesioner kualifikasi, kuesioner kecakapan, kuesioner keberhasilan, kuesioner kerjasama, kuesioner keahlian. Nah, setiap kuesioner tersebut di sini adalah mempunyai skor. Nah, skor yang saya dapatkan pertama itu kuesioner kualifikasi, yaitu saya dapatkan skor 18, kuesioner kecakapan 53, kuesioner keberhasilan 28, kuesioner kerjasama 14, kuesioner keahlian 17. Sehingga jumlah poin yang saya dapatkan itu 130 dengan skor dalam persen itu 80,8%. Nah, mungkin itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.